Salam Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat berjumpa. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan di sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak yang terkasih, bagaimana? Tetap semangat kan? Tetap sukacita meskipun dalam situasi pandemi saat ini yang sungguh sangat membatasi pergerakan yang juga mungkin membatasi terwujudnya harapan-harapan, keinginan. Tetapi apakah hidup kita memang harus terbatasi begitu? Dengan adanya keterbatasan-keterbatasan ini, apakah kita tidak bisa menikmati? Apakah kita tidak bisa berkarya? Apakah kita tidak bisa melakukan seperti hal-hal yang biasa kita lakukan? Mungkin karena ketakutan tertularnya penyakit, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Itulah yang menjadikan kita menjadi merasa terbatasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingat dulu waktu masih sekolah, sedang stase di Paraan, lalu ada seorang jemaat yang memberikan saya ayat ini. Pak, ini dibaca. Kenapa? Kan biasa saja sama dengan Mazmur lainnya. Oh enggak, ini ada sesuatu yang istimewa. Ketika saya renungkan bacaan ini, ternyata yang dimaksud istimewa adalah sebuah pengakuan, sebuah pernyataan, sebuah kepasrahan akan perlindungan Tuhan. Bapak yang terkasih, dalam bacaan memang Mazmur ini dikatakan bagian dari nyanyian ziarah, nyanyian yang biasa dinyanyikan, dibacakan ketika Israel berziarah ke Bait Suci, ke Yerusalem. Dalam nyanyian ziarah itu, Israel menyatakan pengakuan imannya, pengakuan percayanya akan pertolongan, perlindungan Tuhan. Di manakah aku melayangkan ke mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam pengakuan ini juga menyatakan akan kesetiaan Tuhan yang menjadikan orang Israel tidak khawatir. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Itu sebuah kesetiaan Tuhan. Artinya mata Tuhan senantiasa mengawasi Israel. Tindakan Tuhan senantiasa menjaga kehidupan Israel. Matahari, bulan sebagai lambang kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat, itu pun tidak akan mengganggu. Dalam nyanyian ini ada sebuah pengakuan akan Allah sebagai penjaga, penyelamat Israel. Saya pikir demikian juga sebenarnya dengan kita pun mengaku Allah adalah penjaga kita. Nah, kalau kita mengaku Allah penjaga kita, maka lakukanlah segala kegiatanmu, segala aktivitasmu dengan percaya, karena penjagaan, penyertaan Allah, kita tetap dapat melakukan banyak hal untuk sesama. Meskipun ada pandemi corona, meskipun ada sesuatu yang lain yang menghalangi, tapi percayalah Tuhan membantu kita untuk dapat melakukan semuanya. Tapi ingat, apa yang saya katakan ini bukan dalam arti sembrono atau nekat. Pergi tidak pakai masker, makan tidak cuci tangan, dan seterusnya. Tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga dan memelihara kesehatan, tetap bersemangat dengan satu keyakinan akan pertolongan Tuhan. Kita tetap dapat melakukan banyak hal.
disitulah hidup menjadi hidup yang sejati. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau adalah pencipta langit dan bumi, dan Engkau juga yang senantiasa hadir menjaga, memelihara atas hidup kami. Di saat ini, di hari yang indah yang Kau beri, perkenankan kami datang ke hadirat-Mu. Setelah kami mendengarkan akan firman Tuhan, mampukan kami untuk percaya. Seperti Israel yang percaya bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Engkaulah Allah yang menjaga dan memelihara kehidupannya. Demikian Tuhan, kami dimampukan bahwa Engkaulah Allah yang menjaga dan memelihara kami. Tuhan, biarlah pemeliharaan dan penyertaan-Mu senantiasa ada pada kami, karena kami harus melakukan banyak hal dalam hidup ini. Kami tetap harus melanjutkan perjalanan kami. Kami harus melakukan banyak hal. Kami harus melakukan banyak yang harus kami segera selesaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hanya duduk menunggu. Jangan biarkan kami hanya duduk dalam was-was ketakutan. Jangan biarkan kami hanya diam menyendiri, terlebih karena adanya pandemi ini. Tapi mampukan kami untuk terus dapat melanjutkan kegiatan kami. Mampukan kami untuk terus dapat melakukan aktivitas kami, pelayanan kami bagi sesama dengan segala keberadaan kami. Karena Engkaulah penjaga kami, biarlah Engkau yang menjagai kami. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami, biarlah Engkau yang menghidupi kami, memampukan kami untuk melakukan banyak hal, sehingga hidup kami berguna, menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan, meskipun sebagian dari kami sudah tua, kami mengucap syukur untuk usia panjang yang Kau beri, tapi kami juga memampukan Tuhan dalam usia tua kami untuk tetap dapat melakukan banyak perkara, untuk tetap dapat melakukan pelayanan kepada sesama, untuk tetap dapat melakukan aktivitas meskipun dibatasi dengan pandemi yang ada, supaya kami jangan takut, jangan khawatir, karena Engkaulah penjaga kami. Engkau juga yang memelihara akan kesehatan kekuatan kami. Dengan tetap mematuhi protokol yang ada, dengan tetap menjaga kesehatan yang ada, kami pun dapat melakukan banyak perkara. Kami yang masih muda, Tuhan tolong semangati kami, kuatkan kami untuk meraih cita-cita dalam setiap aktivitas kami. Kami yang masih anak-anak, Tuhan tolong juga, Tuhan jaga. Dan biarkan kami tetap dapat beraktivitas, bertumbuh dalam kedewasaan, meraih segala harapan dalam segenap kegiatan-kegiatan. Tuhan, tolong atas kami semua, berkatilah atas kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin.